Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Jangan takut. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berita menjadi santapan sehari-hari kita. Kita dapat mengakses berita dari genggaman tangan kita. Kita dapat tahu segala macam peristiwa di belahan dunia manapun. Ketika Anda dipenuhi oleh begitu banyak informasi tentang kejahatan, kesakitan, pengkhianatan, dan lain-lain, apakah yang Anda rasakan? Berita-berita yang demikian dengan cepat membuat kita takut. Takut hal itu menimpa kita atau orang-orang yang kita kasihi. Itulah sebabnya berita negatif begitu cepat tersebar. Ketakutan membuat kita bertindak reaktif. Bacaan kita menuliskan bahwa Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama murid-muridnya. Kita perlu mengingat latar belakang kebanyakan murid Yesus adalah nelayan. Seorang nelayan terbiasa dengan badai, angin besar. Peristiwa itu sangat dekat dengan kehidupan seorang nelayan. Menariknya adalah pada saat mereka terbiasa dengan situasi iklim yang tidak menentu, pada saat itu mereka justru takut dan kehilangan pengharapan. Ini nampak dari seruan mereka, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Mereka sudah menganggap kondisi buruk itu akan membuat mereka binasa. Apa yang dilakukan Yesus? Panik seperti para murid? Ingat, Yesus anak tukang kayu, bukan nelayan. Yesus tidak segera menenangkan angin ribut, namun Yesus justru memakai kesempatan yang terbatas itu untuk mengingatkan para murid agar tidak kehilangan pengharapan karena ketakutan. Yesus menegaskan apa yang menjadi sumber dari reaksi mereka. Mereka bereaksi demikian karena mereka takut. Yesus kembali memulihkan kepercayaan mereka dengan melakukan mujizat di atas perahu itu. Mujizat yang dilakukan Yesus memberikan pengalaman iman bagi para murid untuk memberanikan diri menghadapi apapun dalam hidup bersama dengan Dia. Yesus menegaskan bahwa Dia memiliki kekuasaan atas langit dan bumi, maka jangan takut dan bersandarlah kepada Dia. Menyerahkan kehidupan kepada Yesus membutuhkan keberanian. Kita terbiasa ingin mengontrol segala sesuatu. Kontrol itu memberi kita rasa aman untuk mengambil keputusan. Namun pada saat yang sama kita menyadari bahwa kemampuan kita amat terbatas sehingga tidak dapat mengontrol segala sesuatunya. Berserah artinya melepas kontrol kita dan menyerahkannya pada Tuhan. Itu butuh keberanian dan sekaligus menumbuhkan keberanian. Kisah ini membangkitkan keberanian dalam diri kita untuk bergantung sepenuhnya pada Yesus. Angin ribut jangan membuat kita panik dan meragukan penyertaan Allah. Namun angin ribut membuat kita tenang, terbuka bagi Allah yang bekerja dalam hidup kita. Allah dapat mengatasi segalanya. Diskusikan. 1. Adakah hal-hal yang membuat saudara merasa takut belakangan ini? Mengapa? 2. Apa yang saudara lakukan untuk meredakan, menghilangkan rasa takut itu? 3.
Bagaimana cara kita menumbuhkan keyakinan akan pertolongan Tuhan dalam angin ribut hidup kita? Doakanlah. 1. Agar diberikan kemantapan untuk memiliki keberanian memperjuangkan kehendak Allah. 2. Agar diberikan hikmat untuk mengelola rasa takut dan tidak menjadi reaktif.